Kimia air. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan. Antara lain digunakan sebagai media untuk terjadinya berbagai reaksi. Juga merupakan alat transportasi zat-zat makanan dan penyerapan unsur hara bagi tanaman. Dan tentu saja masih banyak lagi fungsi-fungsi air yang lain. Air yang ada di laut, di sungai, di danau, di tanah, di daun, siang hari itu akan menguap ke atmosfer dan akan membentuk awan. Suatu saat akan kembali turun menjadi hujan. Dan itu terjadi terus-menerus. Namanya siklus air. Sehingga menurut para ahli, ini jumlah air di dunia ini tidak berubah, ya, jumlahnya tetap. Tapi kualitasnya saja barangkali yang bisa berubah akibat terjadinya pencemaran. Jenis-jenis air. Ada air yang ada di permukaan bumi, namanya air permukaan, seperti air laut, air danau, air kolam, air sungai. Itu air permukaan. Kemudian ada lagi air yang ada di dalam tanah, ya, disebut dengan air tanah. Air permukaan lebih kaya dengan bahan-bahan organik yang merupakan nutrisi bagi pertumbuhan ganggang. Kemudian juga secara normal mengandung bakteri yang cukup tinggi. Sifat penting air yang paling utama adalah sebagai pelarut yang baik. Makanya bisa dimanfaatkan sebagai media transportasi zat makanan dan bahan buangan pada proses biologi. Air dengan rumus H2O artinya terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ya. Molekul air akan memiliki ikatan hidrogen dengan molekul air yang lain. Jadi kita lihat di sini. Nah, dengan adanya ikatan hidrogen ini mengakibatkan air berwujud cair pada suhu kamar. Anda lihat di sini, ini satu molekul air, dan ini molekul air yang lain, dan ini adalah ikatan hidrogen. Nah, secara umum, sifat air tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, di alam ini tidak ada air yang murni, karena air sangat mudah melarutkan zat-zat lain. Nah, air yang dikatakan sudah tercemar apabila sudah menyimpang dari keadaan normal. Jadi walaupun airnya tidak murni, belum tentu dikatakan tercemar kalau belum menyimpang sifat-sifatnya dari kondisi normal. Nah, ini air hujan. Ini lebih banyak mengandung sulfat, klorida, ya, klorin, amonia, karbon dioksida, nitrogen, karbon dioksida, dan debu. Karena sebelum hujan itu sampai ke bumi, akan melewati atmosfer yang kaya dengan gas-gas yang ada di sini. Air permukaan lebih banyak mengandung mineral dan logam-logam, ya, seperti natrium, magnesium, kalsium, zat besi, dan oksigen. Penggolongan air yang dikeluarkan oleh Menteri KLH tahun 1978 merupakan suatu keputusan Menteri. Air di sini dibagi menjadi 4 golongan, golongan A, B, C, dan D. Yang dimaksud dengan air golongan A adalah air yang bisa langsung diminum tanpa
diolah terlebih dahulu. Kalau golongan B, air yang bisa diminum, tapi harus diolah terlebih dahulu. Kalau golongan C adalah air yang cocok untuk perikanan dan peternakan saja. Sedangkan golongan D adalah air untuk pertanian, usaha perkotaan, industri, dan listrik negara. Kemudian pemerintah mengeluarkan suatu peraturan tentang klasifikasi mutu air. Jadi dibagi menjadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Jadi pada prinsipnya hampir sama dengan keputusan Menteri KLH tadi. Sifat-sifat air. Jadi secara alamiah di dunia ini tidak ada air yang murni. Sehingga ada yang menulis rumus air itu adalah H2O, itu artinya zat yang terlarut di dalam air tersebut. Nah, sifat-sifat kimia perairan bisa berdasarkan sifat alkalinitasnya atau asiditas, kelarutan, pembentukan kompleks, potensial redoks, dan pH. Alkalinitas. Ini kemampuan air untuk menerima proton. Itu artinya air ini bersifat basah, ya, bersifat basah. Jadi masih bisa menerima muatan positif atau proton. Nah, air yang sangat basah itu dapat menurunkan kualitas air, ya, karena bisa menyebabkan tangki mudah berkarat. Selanjutnya asiditas. Jadi kemampuan air untuk menetralkan OH, hidroksida. Jadi air yang bersifat asam. Jadi masih bisa menerima OH supaya menjadi netral airnya. Senyawa kompleks. Nah, air juga merupakan media terbentuknya senyawa kompleks. Ya, senyawa kompleks pada umumnya atom pusatnya adalah logam-logam. Nah, senyawa kompleks ini ternyata juga memiliki peranan penting bagi berbagai manfaat, ya, banyak sekali manfaatnya maksudnya. Contohnya senyawa kompleks hemoglobin, ya, ya penting bagi kehidupan karena itu ada di dalam darah. Kemudian juga senyawa kompleks yang lain yang dengan atom pusatnya Cu, Fe, Zn, Ca, Mn, Mo, dan Lo ini penting untuk pertumbuhan ganggang. Kemudian juga senyawa kompleks asam humat, asam sulfat, ya, yang dapat mengikat logam terutama logam Fe, ya. Ganggang. Merupakan fungsi sistem akuatik. Ya. Jadi merupakan produsen hidup dari hara-hara anorganik dan menghasilkan bahan organik. Jadi hara yang diperlukan oleh ganggang, nah, misalnya karbon dia peroleh dari CO2 dan asam karbonat. Inilah hara anorganiknya nanti akan dia ubah menjadi hara organik. Nitrogen dari nitrat, nah nitrat ini juga anorganik, ya. Kemudian fosfor dari ortofosfat, ini juga anorganik. Belerang dari sulfat, ini sulfat juga anorganik. Itu juga dari unsur-unsur organik seperti natrium, kalsium, magnesium, zat besi, kobalt, dan molibden.
Nah, jika tidak ada cahaya, maksudnya cahaya matahari ya, dia melakukan metabolismenya dengan menggunakan energi kimia dari degradasi simpanan pati atau lemak, atau dari konsumsi protoplasma ganggang itu sendiri. Jadi walaupun tidak ada cahaya matahari, dia masih bisa melakukan metabolismenya dengan menggunakan energi kimia ya yang ada di ganggang itu sendiri. Cendawan. Cendawan sebenarnya tidak tumbuh dengan baik di dalam air. Ya. Klasifikasi bakteri. Bakteri autotrofik. Itu bakteri yang bisa membuat makanan sendiri dari senyawa anorganik. Ya. Jadi untuk membuat makanannya, bakteri ini memerlukan menyusun makanan seperti ganggang dan algae. Jadi bakteri ini ya berhubungan dengan ganggang ini. Karena ganggang ini juga tadi memerlukan hara anorganik yang akan dia ubah menjadi organik. Misalnya ini karbon ya, dia peroleh dari CO2 yang anorganik, nitrogen dari nitrat, fosfornya menjadi dari fosfat. Kemudian bakteri heterotropik. Nah, jadi bakteri ini hidup berdasarkan hasil kerja dari bakteri autotropik, ya, bakteri autotropik. Jadi menggunakan karbon organik dan nitrogen anorganik sebagai sumber energi yang diperolehnya dari bakteri autotropik. Jadi fungsi bakteri ini adalah untuk menghancurkan senyawa-senyawa organik, khususnya bahan-bahan pencemar yang ada dalam perairan. Jadi makanya banyak industri anorganik ya yang mengolah limbah cairnya menggunakan bakteri, menggunakan mikroorganisme. Karena mikroorganisme ini bisa menghancurkan senyawa-senyawa organik. Ada lagi klasifikasi bakteri berdasarkan kebutuhan bakteri tersebut terhadap oksigen. Yang pertama bakteri aerobik. Ini bakteri yang hidup kalau ada oksigen. Ya, seperti hanya manusia ya. Itu namanya bakteri aerobik. Kemudian ada lagi bakteri anaerobik. An itu artinya tidak. Itu artinya bakteri yang hidup jika tidak ada oksigen. Ya. Kemudian bakteri fakultatif. Jadi bakteri yang hidup jika ada oksigen dia bersifat aerobik. Jika tidak ada oksigen dia bersifat anaerobik. Sebenarnya bakteri anaerobik juga memerlukan oksigen, tapi tidak oksigen bebas seperti kita manusia dan hewan. Tapi dia memakai oksigen dari zat-zat kimia seperti ini. Nitrat ada O-nya, ada oksigennya. Sulfat ada oksigennya. Nah, ini sudah bisa digunakan sebagai kebutuhan dia terhadap oksigen. Sekarang kita lihat penguraian bedanya bakteri aerob dengan anaerob. Nah, ini contoh penguraian oleh bakteri aerob. Ini senyawa organik, ada oksigen diuraikan oleh bakteri, nanti dihasilkan CO2 dan H2O kalau sempurna. Jadi kalau karbon dia rubah menjadi CO2, kalau nitrogen menjadi amonia dan HNO3, belerang menjadi H2SO4, fosfor menjadi H3PO4. Nah, kalau bakteri anaerob, dia cukup menggunakan oksigen yang ada di senyawa-senyawa kimia. Nah, kerjanya berbeda.
Jadi yang dihasilkan tidak CO2 dan H2O, tapi gas metana dan CO2. Nah, kalau nitrogen, dia ubah menjadi amonia dan amin. Kalau sulfida belerang ya menjadi asam sulfida, fosfor menjadi fosfin dan komponen fosfor. Sekarang kita lihat bahan-bahan kimia yang dominan ada di air, yaitu senyawa nitrogen, fosfor, belerang, ya, senyawa organik, kalsium, magnesium, Fe, dan Mn. Nitrogen. Sumber utama nitrogen di air adalah tumbuh-tumbuhan dan hewan yang mati, tapi bisa juga berasal dari pupuk. Nah, bentuk nitrogen di air ada yang dalam bentuk amonia, ada yang amonia ini gas, ya, dia nanti akan menguap. Kemudian dalam bentuk ion nitrat dan ion nitrit. Nah, kalau di air kandungan nitrogennya cukup tinggi, maka gulma akan berkembang dengan pesat. Fosfor. Sumbernya dari limbah kayu, hanyutan pupuk, ya, limbah domestik, penguraian bahan-bahan organik, dan mineral-mineral fosfat. Juga sama dengan nitrogen, ya, kalau jumlahnya besar bisa menyebabkan ganggang tumbuh dengan cepat. Belerang, sumbernya sulfat, ya. Kebanyakan dalam bentuk ion sulfat. Sumbernya bisa dari industri gips, ya. Bisa juga dari deterjen, ya. Kemudian dari pupuk ZA. Belerang yang ada di air nanti akan membentuk senyawa dengan air, terbentuklah nanti asam sulfat. Asam sulfat ini karena asam kuat bisa menurunkan pH air, sehingga pH air menjadi turun. Kalau kondisinya sangat ekstrim bisa mengganggu biota di perairan tersebut. Kalsium dan magnesium selalu ada di dalam air, dalam konsentrasi yang berbeda-beda. Kalau jumlahnya tinggi, air yang mengandung kalsium dan magnesium disebut dengan air sadah. Ya, air sadah ini ada dua macam, air sadah sementara dan air sadah tetap. Ya, jadi yang dimaksud dengan air sadah sementara apabila kalsium dan magnesium itu berikatan dengan karbonat. Sedangkan air sadah tetap apabila kalsium dan magnesium itu berikatan dengan sulfat besi. Hampir semua air itu ada Fe-nya dalam konsentrasi yang berbeda-beda juga. Tapi kalau kadarnya lebih dari 0,3 mg per liter, ini rasa airnya sudah kurang enak dan airnya sudah mulai berminyak. Di dalam air itu ada dua jenis besi, Fe. Pertama, Fe+2, kenal juga dengan ferro. Fe+2 ini ada di dalam tanah, itu air tanah yang belum berhubungan dengan oksigen. Nah, jika air tersebut kita tarik ke permukaan tanah, akan berkontak dengan oksigen, maka Fe+2 atau ferro akan teroksidasi menjadi Fe+3 atau feri. Nah, kalau sudah terbentuk senyawa feri, maka air yang mengandung Fe ini akan berubah warnanya menjadi coklat kemerah-merahan.
Tapi kalau masih dalam bentuk Fe+2, airnya tidak berwarna. Nah, proses oksidasi ini juga melibatkan bakteri, ya, yaitu namanya bakteri besi, Thiobacillus ferrooxidaus atau Thiobacillus thiooxidaus. Mangan. Nah, untuk keperluan domestik, kandungan mangannya harus di bawah 0,05 mg per liter. Jadi kalau melewati 0,05 per liter, airnya sudah mulai berwarna. Nah, dalam kondisi aerob, Mn-nya dalam bentuk MnO2. Aerob itu maksudnya air permukaan, ya. Nah, kalau airnya ada di dalam tanah yang kekurangan oksigen, Mn-nya dalam bentuk ion Mn+2. Nah, untuk membedakan air yang mengandung Fe dengan Mn, ya. Kalau air yang mengandung Fe saja, warnanya coklat kemerah-merahan atau kekuning-kuningan. Nah, jika ada Fe, mangan mungkin ada, tapi kalau tidak Fe, mangan tidak ada. Nah, sekarang kalau di dalam air ada mangan, berarti ada Fe. Nah, sekarang membedakannya, kalau di dalam air ada mangan, warnanya lebih gelap, jadi coklat kehitam-hitaman. Tapi kalau hanya Fe saja, coklatnya lebih terang, ya, coklat kekuning-kuningan. Oksigen terlarut atau dissolved oksigen. Inilah sumber oksigen bagi biota perairan. Minimal kadarnya 5 mg per liter. Ya. Kadar oksigen terlarut di dalam air dipengaruhi oleh suhu air, karena oksigen terlarut adalah gas. Jadi semakin tinggi suhu air, kadar oksigen terlarutnya semakin rendah. Begitu juga dengan tekanan air. Semakin tinggi tekanan air, kadar oksigen terlarutnya juga semakin rendah. Senyawa-senyawa organik. Senyawa organik merupakan senyawa yang relatif mudah larut di dalam air. Bisa dalam bentuk penyusun makhluk hidup, ya, berupa protein, karbohidrat, lemak. Ya. Nah, sifat dari senyawa organik adalah mudah dioksidasi secara biologis atau secara kimia, baik dalam kondisi aerob atau anaerob. Jadi artinya secara biologis akan diuraikan oleh bakteri aerob atau bakteri anaerob. Nah, untuk menghitung berapa kandungan senyawa organik di dalam air ada dua cara, yaitu dengan menguji angka COD dan BOD. Nanti ini akan kita bahas pada segmen pencemaran air.